Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah peternak pemula harus tahu 3P ya. Jadi kan mungkin karena lapangan kerja kian sedikit, kemudian karena memang hobi, kemudian karena memang menyukai binatang. Nah, banyak orang ingin menjadi peternak. Namun itu tidak bisa sembarangan ya, misalnya kita langsung melontorkan modal banyak kemudian langsung menyetok 100 ikan atau misalnya 100 bebek atau 100 sapi untuk dipelihara, karena nanti kalau kita tidak tahu sistemnya akan malah rugi dalam waktu sekejap. Ruginya pun biasanya nanti meninggalkan banyak utang, karena kan untuk ternak itu kan baru beberapa bulan baru bisa profit ya, baru bisa menghasilkan uang. Nah, selama kosong itu tidak ada pemasukan, otomatis kan pasti banyak utang, banyak pinjaman dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus berjaga-jaga ya. Nah, saya akan bagikan tips ini. Jadi ini hanya sharing pengalaman saja, jadi bukan untuk menggurui atau apa, tetapi untuk sharing pengalaman. Jadi P yang pertama itu adalah pakan ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mempelajari pakan, gizinya, harganya, dan kandungan protein, maksudnya itu pokoknya gizi dan harganya lah, itu yang utama. Karena kan untuk pakan itu kan biasanya kita mengandalkan pabrikan ya. Nah, otomatis harganya kan naik ya, sesuai dengan inflasi kan, sesuai dengan dolar. Kalau dolar naik ya biasanya harga pakan nanti juga lambat laun akan naik juga. Oleh karena itu kita harus mempelajari juga fungsinya. Nah, fungsinya jadi ada tadi itu fungsi, kemudian gizinya, kemudian jadi fungsi, pakan, sama harga ya. Nah, contoh misalnya ini kan gupi cendolan ya. Jadi gupi cendolan itu kan tentunya harganya sangat murah banget ya, sangat terjangkau lah. Mungkin harganya 2000-an untuk ecer, misalnya 3000, 2500, atau misalnya 5003. Otomatis kita tidak bisa mengasih makanan yang mahal ya. Jadi untuk gupi mahal itu kan biasanya pakai polaret ya, polaret atau apa itu, cacing darah itu yang merah itu, yang biar nanti lekas gendut, atau juga artemia. Otomatis kita tidak memakai pakan itu karena harganya nanti tidak nutup. Kalau kita jual ikannya ini tidak akan nutup dengan kebutuhan pakan yang diberikan. Jadi kita harus paham, oh ini ikannya ini kayak gini, berarti kita harus kasih pakan yang seperti ini. Jadi tahu fungsinya, fungsi pakan. Misalnya untuk makanan yang mahal ya untuk ikan yang mahal, misalnya gupi yang kualitas premium, misalnya gupi apa yang lagi ngetren tuh, pokoknya gupi-gupi yang solid, bukan solid, apa itu, yang genetiknya stabil, yang pure ya, yang murni, yang misalnya gupi koi albino. Nah, itu kita bisa kasih dengan pakan yang mahal, yang proteinnya bagus, yang nanti dia cepat besar, karena harganya juga cocok pas. Sementara kalau kita kasih pakan ke gupi cendolan seperti ini, misalnya kita kasih polaret atau kita kasih artemia atau kita kasih apalagi itu cacing sutra, itu sangat boros. Nanti ketika dijual itu nggak nutup ya. Jadi bisa mungkin kita ganti dengan misalnya pelet lele yang lebih murah kan, atau misalnya cari alternatif pakan pakan-pakan yang alami, misalnya seperti jentik nyamuk dan sebagainya. Jadi itu jangan kita teledor ya. Jadi karena kita ini peternak ya, bukan penghobi. Kalau penghobi mungkin ya gupi cendolan bisa dikasih pakan yang mahal. Tetapi kalau kita peternak tujuannya untuk menghasilkan uang, bukan untuk hiburan,
Nah, kita harus alternatif itu, mencari alternatif pakan yang murah untuk nanti bisnis kita itu tidak rugi ya, tidak boncos ibaratnya. Nah, yang P kedua itu adalah penyakit. Jadi kita harus mempelajari penyakit ya. Jadi awal-awal itu makanya kita jangan langsung menyetok binatang banyak sekali ya. Misalnya langsung nyetok ayam 100 ekor atau bebek atau kambing misalnya 100 ekor, itu nanti kalau misalnya terjadi penyakit dan kita tidak paham akan hal itu nanti langsung bangkrut, langsung langsung kolaps otomatis, dan susah untuk bangkit lagi karena biasanya modalnya itu minus ya. Nah, untuk bangkit lagi agak susah. Jadi sebaiknya untuk belajar itu kita jangan, atau untuk pemula jangan langsung menyetok binatang ternak yang banyak sekali. Misalnya kita stok saja 5 dulu untuk dipelajari selama 6 bulan atau selama 1 tahun untuk dipelajari penyakitnya, karena biasanya akan muncul penyakit, entah penyakit karena disebabkan oleh amoniak misalnya. Kalau dalam pengalaman pribadi misalnya untuk ikan itu kan, nah ikan ini biasanya nanti muncul penyakit seperti white spot. Nah, kita pelajari white spot itu masalahnya apa, kemudian biasanya karena cuaca. Nah, berarti kita sediakan sirkulasi udara yang bagus agar nanti angin-angin hangat, angin-angin yang dari sinar matahari itu langsung kena sinar matahari maksudnya. Nah, jadi kita taruh misalnya di tempat yang agak terkena sinar matahari tetapi jangan kena hujan. Jadi misalnya atasnya dikasih paranet atau dikasih seng yang dari plastik itu yang transparan, jadi nanti sinar matahari tetap masuk juga bisa. Jadi harus dipelajari itu penyakitnya, kemudian cara mencegahnya, kemudian obatnya. Misalnya lagi misalnya kita pelihara koi. Nah, koi itu kan biasanya nanti ada banyak virus ya. Nah, kita harus pelajari itu juga virusnya, kemudian cara penanganannya dan sebagainya. Jadi mempelajari penyakit ikan yang akan kita ternak atau binatang ternak pada umumnya, misalnya seperti ayam ya. Nah, ayam itu misalnya ada snot, ada apa lagi ya, ada macam-macam, flu burung dan sebagainya. Nah, kita harus pelajari cara mencegahnya. Misalnya kayak gini kan, gupi cendelan ini kan saya bisa pelajari atau mencegah sebelum ikan ini terkena penyakit. Misalnya bagaimana caranya, dengan melihat sisiknya nih. Oh, sisiknya masih, ini kameranya kabur ya, jadi kurang bagus. Misalnya sisiknya ini masih megar ya, masih kayak gini. Nah, itu berarti kondisi sehat, gerakan renangnya masih lincah. Kemudian bisa kita lihat itu siripnya masih bersih ya, masih bening, belum ada titik-titik putih. Nah, itu berarti dia masih sehat. Beda kalau misalnya kita cek, oh ini ikan ini sudah lesu, misalnya dia mojok di situ, siripnya kuncup, kemudian dia nggak mau makan, kita kasih makan gini, bisa kasih kanan tangan di sini, dia tidak terpancing kan. Nah, itu otomatis oh ini ada gejala sesuatu, bisa karena airnya mungkin harus diganti, bisa ada bakteri di sini, ada virus di sini. Nah, oleh karena itu kita harus peduli dengan ternak kita ya, harus diperhatikan itu minimal 1 jam sekali lah, 1 jam sehari minimal itu. Jadi hanya untuk mengecek ikan-ikan itu. Makanya saya bilang kenapa ternaknya sedikit dulu, karena nanti kalau banyak itu pusing, nanti harus dicek satu-satu. Apalagi kalau binatang besar ya, ini kan binatang kecil ya tidak terlalu masalah. Misalnya binatang besar itu misalnya contohnya ya apa ya, binatang besar misalnya kambing, nah itu kan, atau sapi itu kan, nah dicek satu-satu kan pusing. Nah, jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah pasar. Nah, ini paling susah sekali untuk peternak pemula ya, karena peternak pemula itu kan masih belum punya branding ya, namanya belum terkenal, belum ada koneksi sana sini. Nah, otomatis
kenapa saya tidak sarankan untuk berternak banyak-banyak, karena nanti akan kebingungan untuk menjualnya. Contohnya telur ya, peternak ayam petelur misalnya, dia sudah menghasilkan telur banyak banget. Nah, tapi dia lupa bahwa selama dia memproduksi telur itu dia tidak mengiklankan atau tidak menjual menawarkan telurnya. Akhirnya telurnya numpuk, kemudian ditawar dengan harga yang murah, atau malah bisa juga telurnya menjadi busuk. Nah, oleh karena itu sebelum kita memproduksi hewan, yang misalnya saya ini produksi gupi, nah sebelum saya memproduksi banyak-banyak ikan gupi, itu sebaiknya saya sudah mencari pasar atau membangun branding dulu, misalnya dengan media sosial. Itu bisa di media sosial, misalnya saya sering upload seperti ikan-ikan yang saya jual, seperti apa juga, pokoknya barang-barang yang saya jual, kemudian saya upload di marketplace dan sebagainya, bisa juga di WA dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin sedari dini, misalnya kita punya indukan, nah kita iklanin gitu aja indukannya. Misalnya kalau ada yang tanya-tanya, oh nanti ya kalau anaknya sudah keluar, nah jadi sebisa mungkin kita tawarkan. Jangan menunggu barangnya numpuk banyak dulu, nanti malah bingung nanti. Apalagi kok kita pemula ya, kecuali kok kita sudah punya link atau pasarnya sendiri atau bantuan dari pengepul yang siap mengambilnya itu, nah itu tidak masalah. Jadi rata-rata itu ternak itu kebingungan, akhirnya dia dapat pengepul yang nawarnya itu harga sadis ya, jadi dijual dibeli murah banget yang nggak nutup untuk biaya produksi. Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya saat ingin menjadi peternak itu, dalam hal apapun ya, bisa peternak ikan konsumsi, ikan hias, kemudian mamalia, unggas dan sebagainya. Itu yang pertama itu adalah pakan tadi tuh. Jadi pakan dipertimbangkan, kosnya jangan sampai lebih besar dari jangan sampai intinya boncos ya, nggak nutup, karena ini kan binatang hidup ya, harus kita kasih makan setiap hari ya. Bisa ya, kalau ini misalnya 3 bulan lah harus saya kasih makan untuk siap jual. Nah, otomatis kan harus dipertimbangkan matang-matang biar nutup ya. Kemudian yang kedua itu penyakit. Nah, itu yang sering dialami oleh peternak pemula, tiba-tiba langsung mati 100 ekor. Nah, akhirnya langsung pusing kepalanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pasar, itu yang juga sangat utama, karena kalau sudah bisa menghasilkan barang tetapi nggak bisa dijual, nah itu sama aja. Apalagi barangnya itu numpuk di sini, nah kita akan tekor dalam hal pakan. Misalnya nih misalnya ini ikannya sampai 1000 ekor, ndak keluar-keluar, itu kan sangat boros dipakan ya. Jadi sebisa mungkin untuk mempelajari 3P itu sebelum jadi peternak profesional ya, dari pakan, penyakit, sama satu lagi itu adalah pasar. Oke, sampai di sini ini hanya sharing pengalaman, jadi mungkin ada yang kurang tepat. Jadi sampai di sini saja. Oke, selamat pagi, siang, sore dan malam.